Assalamualaikum Pak Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Herdi, apa kabarnya Pak Herdi? Alhamdulillah, budgetnya luar biasa. Alhamdulillah, keren, luar biasa. Pak ini semakin ganteng hari ini. Alhamdulillah, budgetnya berkat semangat dari istri. Ya, Pak Herdi. Nah, kemarin kebetulan kan kita sudah jadian ya Pak Herdi ya. Janjian, tapi kemarin saya tidak bisa. Tapi hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan ya untuk bertatap muka dengan Pak Herdi. Terima kasih Pak Herdi kemarin sudah meminta saya untuk observasi ya, rencana observasi. Nah, terkait dengan hal itu Pak Herdi, langsung saja apa ilmunya yang akan dibahas hari ini Pak Herdi? Mungkin saya itu punya permasalahan dalam kegiatan pembelajaran itu. Pertama yaitu kurangnya motivasi peserta didik. Kenapa kurang motivasi peserta didik? Karena pada saat pembelajaran banyak peserta didik itu yang bercanda, mengantuk, bahkan banyak yang bolak-balik. Mereka itu permisi ke kelas, seolah-olah mereka itu tidak menarik pada pembelajaran IPS. Selain itu, permasalahan yang selanjutnya yaitu saya itu ingin meningkatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, namun itu kekurangannya dalam sarana dan prasarananya. Itu mungkin permasalahan dalam pembelajaran yang sekarang sedang saya saya hadapi. Iya. Jadi Pak Herdi itu kan guru IPS ya. Ya, Kemudian Pak Herdi hari ini ternyata meminta saya untuk ngobrol ini. Pak Herdi ini ternyata mempunyai masalah. iya, Terkait motivasi anak di kelas gitu ya. Jadi menurun. iya, Nah, kemudian terkait juga dengan teknologi ternyata Iya. ya. Oh, gitu, seperti itu. Nah, maka Pak Herdi sebetulnya sih di dalam masalah tersebut kemudian bagaimana situasi peserta didik hari ini? yaitu peserta didik pada saat ini motivasinya itu berkurang. Mungkin juga motivasi berkurang itu karena kan kita itu setidaknya itu kita itu pernah menghadapi apa yang namanya COVID. Nah, COVID pembelajaran itu daring. Nah, pembelajaran daring tersebut pada saat pembelajaran sekarang luring, motivasi peserta didik itu kurang dalam pembelajaran. Ya, dibuktikan dengan tadi ngantuk lah, banyak yang bolak-balik ke WC. Itu mungkin pembelajaran. Selain itu teknologi yang ada di sekolah, karena pada saat teknologi disematkan pada pembelajaran, jadi peserta didik juga itu kan harus mempunyai gawai. Itu permasalahan yang sekarang itu. Di situasi sekarang di sekolah itu menggunakan menurunnya motivasi karena pasca COVID juga. Iya, itu nyambung. Ya, terus kemudian Pak Herdi ketika di dalam proses pembelajaran, ketika ingin memaksimalkan teknologi, ternyata si sarana dan prasarana sekolah itu tidak memadai. Sehingga kemudian itu ada keterbatasan gitu ya. Nah, kemudian Pak Herdi ternyata itu yang menyebabkan situasi itu muncul gitu. Iya, situasi itu muncul karena ketidaksiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Nah, itu mungkin yang permasalahan yang paling muncul itu. Iya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Herdi terkait masalah tadi ya, terkait masalah pasca COVID, kemudian terkait dengan memaksimalkan teknologi ke sarana dan prasarana. Sebetulnya itu kan jadi masalah ya, masalah sendiri buat Pak Herdi, bagi Pak Herdi. Sebetulnya andaikan masalah itu hilang, coba apa yang akan terjadi sebetulnya? Nah, jika sekarang anak-anak bersemangat dalam pembelajaran,
maka si anak akan tertarik pada pembelajaran IPS. Setelah motivasi anak meningkat, maka hasil belajarnya pun akan meningkat. Nah, itu yang akan terjadi jika kita menumbuhkan motivasi anak belajar peserta didik. Selain itu, teknologi sekarang sudah tidak bisa dilepaskan lagi dari zaman sekarang. Nah, mungkin saya ingin memaksimalkan teknologi pada pembelajaran. Nah, sehingga peserta didik itu akan terfokus dan akan terbantu pada saat pembelajaran. Nah, itu sudah mulai kebongkar nih. Sudah mulai kebongkar ya. Jadi kalaulah masalah itu hilang, ternyata Pak Herdi yakin bahwa motivasi siswa akan sekolah akan rajin sehingga pada hasil belajar dan prestasi akan meningkat. Oke. Nah, coba agar masalah agar itu terjadi, apa yang Pak Herdi harapkan barusan. Nah, apa yang bisa dilakukan hari ini oleh Pak Herdi? Yang sudah saya lakukan, bukan maksudnya yang akan saya yang bisa dilakukan oleh Pak Herdi itu. Yang bisa lakukan yaitu saya akan terus mencari model-model pembelajaran yang akan meningkatkan motivasi pembelajaran peserta didik. Selain itu, saya akan mencari berbagai cara supaya teknologi dengan keterbatasan kekurangan tapi akan tetap ada pada pembelajaran. Keren. Baru 5 menit kita obrolan sudah luar biasa ini Pak Herdi ya. Jadi agar itu terjadi Pak Herdi sudah sudah mempunyai ide terkait pengembangan model ya. Gitu. Mungkin dari obrolan ini yang singkat ini pemikiran saya terbuka. Pemikiran saya terbuka. Iya. Nah, selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Selain itu, untuk motivasinya misalkan, saya akan di dalam pembelajaran saya akan menyelingi dengan ice breaking lah. Selain ice breaking, saya akan memberikan yel-yel pada peserta didik. Selain yel-yel, saya di akhir itu berkepikiran pada peserta didik itu untuk memberikan penghargaan. Tapi penghargaan award kepada peserta didik kan, karena kalau award itu tidak serta-merta berbentuk hadiah kan. Dengan memberikan nilai yang terbuka kepada peserta didik, maka akan peserta didik itu akan termotivasi dengan hasil belajar. Berarti itu namanya kalau nggak salah itu namanya apresiasi ya. Apresiasi on proses gitu. Jadi di dalam proses pembelajaran ada apresiasi buat anak yang tidak hanya hadiah tidak hanya hadiah. Karena apresiasi yang baik itu menurut saya tidak cuma hadiah. Yang saya ingat dulu pembelajaran guru saya di sekolah, dengan mengucapkan Anda pintar itu yang terngiang-ngiang dari sekarang. Walaupun saya termasuk mungkin orang yang pas-pasan dalam pembelajaran, tapi guru saya itu di matematika saya Anda pintar. Nah, sampai sekarang terngiang-ngiang itu juga akan terjadi termotivasi. Nah, terkait dengan model tadi nih, saya catat nih terkait dengan model. Sebetulnya ada nggak Pak Herdi di dalam pemikiran Pak Herdi sebetulnya model apa sih yang akan efektif dilakukan di dalam proses ini supaya peserta didik tadi motivasinya jadi meningkat? Saya kan guru IPS. Iya. Kalau guru IPS itu ilmu pengetahuan sosial. Berarti sosial itu berhubungan dengan masyarakat. Iya. Karena peserta didik setelah setelah lulus nanti, maka mereka akan menjadi masyarakat biasa. Nah, itu yang menjadi tantangan saya. Nah, setelah di masyarakat, otomatis peserta didik itu akan berhadapan dengan masalah. Yang sudah terbayang oleh saya itu model pembelajaran yang berbasis masalah, yaitu model pelajaran problem based learning. Karena saya akan memberikan dulu
masalah kepada peserta didik. Oke. Nah, sebelum masalah yang nyata, masalah dulu di sekolah. Oke, Gitu. oke. Jadi Pak Hedi sudah berkepikiran bahwa Pak Hedi ingin lebih mendalami, menguatkan lagi ya model pembelajaran Problem based learning. Wah, Gitu. keren. Siap Hedi. Nah, kemudian terkait dengan teknologi TPACK. Nah, ada nggak Pak Hedi berpikiran gitu terkait dengan kreativitas Pak Hedi gitu ya, pengembangan kreativitas Pak Hedi, ada nggak apa sih sesungguhnya yang yang ide-ide apa sih Nah, jadi terkait dengan hal itu? terkait teknologi, jadi permasalahan yang lebih spesifiknya tersebut yang saya laksanakan di sekolah yaitu keterbatasan gawai peserta didik. Ya, Jadi peserta didik itu tidak mempunyai gawai. ya. Nah, sekarang kan saya menayangkan video di PowerPoint sudah termasuk TPACK. Ya. Namun saya ingin melibatkan peserta didik dalam teknologi tersebut. Ya. Namun gawai yang kurang, maka saya itu berkepikiran akan membuat asesmen pembelajaran. Namun dengan menggunakan quizzes paperboard. Oh, Jadi peserta didik dalam mereka krisis. menjawabnya menggunakan paperboard tersebut, mode kertas. Paper itu kertas Iya, ya. paperboard kertas. Jadi di paperboard tersebut saya cari-cari ya, ada A, B, C, D tersebut. Oke. Jadi tiap siswa memilih A, angkat A. Oke, Gitu. oke. Oh, itu sudah ada itu Jadi sebetulnya. ya ada. Itu Oh, mungkin jadi jadi peserta didik itu tidak usah bawa HP. tidak gitu usah ya? bawa HP. Oh. Ya, karena itu kan kelemahan yang ada di sekolah, itu kurang lebih 50%-nya yang mempunyai handphone. Tapi ketika pakai quizzes paper mode itu Semua bisa terlibat dalam teknologi tersebut. oke, keren. Itu sudah terbangun itu ide gagasan Ini Pak Hedi mulai yang sangat- terbuka saya Luar biasa, obrolan Pak singkat ini ya. Oke, Pak Hedi. Nah, nih. Oke, aja. Ada nggak rekan sejawat kira-kira yang ingin dilibatkan oleh Pak Hedi? Mungkin rekan-rekan yang akan dilibatkan, yang pertama rekan sejawat tadi, mungkin sama guru IPS, karena guru IPS tersebut saya yang lebih senior dari saya ingin meminta masukan-masukan terkait dengan model ajar. Selain itu kurikulum. Nah, kurikulum itu yang mengerti tentang segala satu tentang kurikulum merdeka ini. Nah, yang terakhir kepala sekolah itu yang lebih penting karena berhubungan dengan kebijakan dan sarana dan prasarana. Oke. Jadi itu ya. Jadi teman sejawat guru IPS, kemudian kurikulum, Kepala sekolah itu pemangku kebijakan itu. Nah, ini sangat keren sekali Pak Hedi. Nah, coba Pak Hedi sudah saya catat nih. Nah, udah masuk ke wilayah teknisnya nih. Nanti tinggal dikontekstualisasikan di dalam pembelajaran. Nah, apa sih sesungguhnya percakapan hari ini yang bisa Pak Hedi simpulkan dari tadi Pak Hedi berbicara terkait dengan masalah, ternyata Pak Hedi curhat bahwa terkait dengan motivasi anak menurun dan lain sebagainya. Apa sih yang ingin disimpulkan? Nah, yang saya simpulkan dari dari obrolan singkat ini mungkin jadi pembelajaran berharga buat saya. Dari obrolan ini saya bisa terfokuskan apa yang akan saya lakukan pada peserta didik, yaitu yang pertama dengan pembelajaran menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dan dengan bantuan PowerPoint, bukan PowerPoint, Canva ya, di Canva. Setelah itu saya akan memakai asesmen pembelajaran yaitu dengan menggunakan quizzes paperboard. Nah, itu yang sudah saya sekarang bayangkan. Depannya. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Secepatnya, Pak Cepi. Mungkin saya itu ada target membuat model ajar itu koordinasi dengan kurikulum, teman sejawat dan kepala sekolah itu kurang lebih seminggu, karena saya ingin maksimal nanti dalam meningkatkan motivasi peserta didik. Oke, ini sudah keren, sudah luar biasa nih dari obrolan. Saya tunggu kabar baiknya Pak Hedi. Ya, pasti terima kasih. Ini mungkin dari obrolan singkat ini bisa membuka permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, siap. Terima kasih Pak Hedi ya untuk hari ini.
Sama-sama Pak Cepi. Ya, saya tunggu kabar baiknya. Nanti kira-kira kita ketemu berapa hari, berapa minggu ke depan. Mungkin kurang lebih 4 hari ke depan saja. Oke, siap. Ya, ya. Terima kasih Pak Hedi untuk hari ini. Sama-sama Pak Cepi, terima kasih karena dari obrolan singkat ini permasalahan akan teratasi. Jadi ngemplong ya Pak Hedi. Ngemplong. Oke, terima kasih untuk hari ini Pak Hedi. Sama-sama Pak Cepi. Sukses selalu Pak Hedi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah lagi. Satu, dua, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika sudah bertemu dengan Pak Hedi, tentu itu bertemu dengan pelajaran apa? Bagaimana kabar kalian sekarang hari ini? Apakah ada yang tidak sekolah? Tidak ada. Semua sekolah. Alhamdulillah semua sekolah. Nah, sebelum memulai pelajaran, silahkan Iqmal pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Terima kasih Iqmal yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum dimulai pelajaran, supaya kita semangat, kita akan ice breaking dulu. Silahkan semua berdiri. Bisa? Semua berdiri? Nah, supaya kamu semangat. Tepuk semangat. Oke, sekarang clue-nya, katakan apa yang saya katakan. Apa clue-nya? Oke. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam ayam bebek. Bebek ayam. Sambil tepuk tangan, ya. Oke. Bebek. Siap? Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam ayam bebek. Ada berapa jumlah bebek? 7. Ada 7? Salah. Ulangi. Siap? Clue-nya apa? Katakan apa yang saya katakan. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek. Berapa jumlah ayam?
berayap? Ada berapa nih Pak? Ah iya, clue-nya katakan apa yang saya Katakan. Jadi jawabnya langsung. Tanya lagi ke awal. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi jangan dijawab kayak kata Radit tadi, tapi kan clue-nya katakan apa yang saya katakan. Semua duduk lagi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tentang terjadinya konflik sosial. Nah, konflik sosial sering terjadi di sekitar lingkungan kita sendiri. Bahkan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, banyak macam-macam atau terjadinya konflik sosial. Coba apa saja konflik sosial yang pernah ada atau yang pernah kalian alami di lingkungan yang tadi? Dit? Ngobrol saat kerja kelompok. Ya, ngobrol saat kerja kelompok. Apalagi? Perundungan. Perundungan. Ya, seperti apa perundungan? Seperti apa? Dibully. Dibully. Biasanya kalian suka apa? Mengejek. Mengejek? Orang tua. Mengejek orang tua. Jangan mengejek orang tua, itu merupakan perundungan. Apalagi selain itu konflik sosial yang ada? Rin? Berkelahi. Berkelahi sesama teman. Itu konflik sosial. Berkelahi itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dua-duanya sama-sama rugi. Yang menang jadi Adam, yang kalah jadi Abu. Semua rugi. Apalagi selain itu konflik sosial yang ada? Berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Bagus. Apalagi? Tawuran. Tawuran. Ini biasanya laki-laki yang sering. Biasanya tawuran antar kelas, tawuran antar sekolah. Jangan, ya, karena itu sama-sama merugikan. Banyak konflik sosial yang ada di lingkungan kalian. Oleh karena itu, mengapa mempelajari konflik sosial? Supaya kalian tahu bagaimana konflik sosial itu terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara penanganan konflik sosial. Apakah konflik sosial menguntungkan? Tidak. Tidak. Bagus. Kebanyakan tidak menguntungkan konflik sosial itu. Jadi oleh karena itu jauhi konflik sosial. Konflik sosial banyak penyebabnya. Nah, kedepannya yang akan kita bahas. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari konflik sosial. Nah, apa konflik sosial? Kalian harus tahu. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab-penyebab konflik sosial. Bagaimana terjadi konflik sosial itu di lingkungan? Kalian harus tahu bagaimana caranya menangani konflik sosial tersebut. Nah, selanjutnya teknik penilaian pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu penilaian diambil oleh Bapak, yaitu penilaian sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikapnya, bagaimana spiritualnya, bagaimana sosialnya kalian. Yang kedua, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dibuat atau Bapak melihat kalian itu pada saat diskusi kelompok. Nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Terus yang ketiga, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu di akhir kalian ada asesmen sumatif. Bagaimana hasil dari penilaian selama pembelajaran. Untuk selanjutnya,
Silahkan kalian amati video yang akan ditayangkan. Video ini merupakan video yang diambil dari salah satu TV yang ada di Indonesia, stasiun TV yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan berita tentang perundungan. Ini perundungan sama tadi yang telah kalian sebutkan, ini tentang konflik sosial. Ini salah satu contohnya. Silahkan amati oleh kalian. Miris, aksi perundungan di kalangan siswa sekolah kembali terjadi. Kali ini perundungan dilakukan siswa sekolah menengah pertama SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Aksi perundungan oleh salah satu siswa SMP yang masih mengenakan seragam sekolah ini tersebar luas di media sosial. Kami sengaja mengaburkan visual perundungan karena mengandung unsur kekerasan. Dari video berdurasi lebih dari 4 menit ini tampak aksi tidak terpuji dari siswa SMP yang dilakukan di depan teman-temannya. Pelaku terus melakukan kekerasan meski siswa yang diketahui adik kelasnya itu tampak kesakitan dan tak berdaya. Pelaku yang sadar aksinya direkam bahkan sempat bergaya usai melakukan kekerasan terhadap korban. Diketahui aksi ini dilakukan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa kemarin. Beredarnya aksi perundungan siswa SMP di Cilacap membuat warga geram atas ulah pelaku. Sebagian warga hampir saja melampiaskan kekesalan mereka dengan menghakimi saat pelaku hendak dibawa polisi pada Rabu dini hari. Namun polisi dapat meredam tindakan warga sehingga pelaku dapat dibawa ke Mapolresta Cilacap. Polisi menyebut pelaku melakukan perundungan karena tidak terima korban mengaku sebagai anggota kelompok atau geng yang diketahui oleh pelaku terhadap sekolah lain. Jadi permasalahannya ini saling ada salah satu siswa yang tidak menjadi bagian kelompok tersebut mengaku yang bersangkutan sebagai anggota kelompok tersebut sehingga kita amankan ini adalah ketuanya sekaligus dia pemantau dalam kelompok tersebut. Dia mengaku bahwa sebenarnya dia adalah bagian dari kelompok tersebut ke sekolah lain. Jadi ketua kelompoknya tidak terima ataupun sebagai orang lain. Jurnalis Kompas TV Bayu Sasongko punya informasi terbaru dari kasus perundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore, Bayu. Pelaku perundungan sudah dibawa polisi. Lalu bagaimana penanganan selanjutnya? Apa langkah yang akan dilakukan oleh polisi? Ya, selamat sore, saudara yang digital pusat siswa SMP di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman dan penyidikan, dan polisi juga menerapkan sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak untuk para pelaku, begitu Michael. Oke, Bayu, itu adalah nanti langkah yang akan dilakukan oleh polisi. Kalau untuk kondisi korban saat ini bagaimana? Ya, untuk kondisi saat ini korban memang mengalami sejumlah luka dan korban kebetulan kepolisian juga sudah melakukan visum dan sudah dilakukan pemeriksaan aku dihukum dengan seadil-adilnya dan mereka juga percaya terhadap proses hukum yang akan dilakukan terhadap para pelaku, begitu Mas. Jadi setelah kasus ini terjadi, anak mereka ini apa kasus penganiayaan terhadap anak mereka, bullying atau perundungan ini, mereka meminta nanti kasus ini diusut dengan jelas dan nanti apa yang akan dilakukan terhadap pelaku juga masih ditunggu oleh pihak keluarga. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Bayu Sasongko melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah.
tadi merupakan video apa? Perundungan. Mengapa terjadi perundungan tersebut? Oh, karena ada geng-gengan di sekolah. Kakak kelas jadi geng, berundung ke adik kelasnya. Apalagi penyebabnya? Apa Gun? Penyebab adanya perundungan? Karena ada kesalahpahaman. Adanya kesalahpahaman. Ya, banyak penyebabnya dari perundungan tersebut. Bagus tadi, yang dari dua orang tadi yang jawab, makasih Anggun dan temannya. Nah, banyak penyebab konflik sosial. Salah satunya yang tadi itu kesalahpahaman. Berarti itu adanya masalah individu. Nah, sekarang Bapak akan melaksanakan asesmen awal yang berhubungan dengan video yang tadi kalian amati. Nah, sekarang silahkan oleh kalian kertas quizisnya keluarkan, tapi jangan dulu ke Bapak ditampilkan. Nanti setelah Bapak menjawab setelah menampilkan soal di depan, kalian menjawab, nanti di Bapak di scan lewat handphone, ya. Sebentar. Bentar. Oke, mulai ya. Nah, untuk soal pertama, berdasarkan video yang ditayangkan, ketegangan yang terjadi di antara individu-individu yang disebabkan masalah pribadi dinamakan konflik titik-titik. A. Sosial, B. Budaya, C. Politik, D. Rasial. Silakan jawab, acungkan kertasnya.
Sudah masuk semua ya? Sudah. Siapa yang belum? 6, 7. Sudah ada 23 kan? Ya. Yulinda sama Banda belum? Mana Yulinda? Mana? Nah, oke. Sekarang pertanyaan nomor 2. Berdasarkan video yang ditayangkan, yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik sosial adalah A. Kesamaan tujuan, B. Berasal dari satu daerah, C. Latar belakang sosial yang sama, D. Perbedaan individu. Silakan. Sudah masuk semua? 23? Yang belum Yulinda, mana Yulinda? Ya. Lanjut sekarang pertanyaan nomor 3. Salah satu contoh konflik antar pribadi. A. Perkelahian antar siswa, B. Tawuran antar pelajar, C. Keributan majikan dengan guru, D. Aksi mogok buruh pabrik. Oke, siap? Acungkan, jangan sampai kehalang sama tangan. Yang lurus, yang lurus. Nah, udah semua. Pertanyaan nomor 4. Konflik yang terjadi antara pelajar yang ditayangkan di video merupakan salah satu bentuk konflik asosial, B. Individu, C. Antar kelas, D. Politik. Siap? Udah semua. Terakhir, dari video yang ditayangkan, pada awalnya konflik terjadi karena adanya A. Keselarasan, B. Perbedaan, C. Persaingan, D. Persamaan. Siap? Mana? Nah, sudah. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 Fahmi Malik, Anggun, Raditya, Yulinda, Tania, dan Birin. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 Sofi, Resti, Dika, Febri Elsa, Arya. Kelompok 3 Rangga, Lilis, Adwa, Azka, Silpa. Kelompok 4 Indriani,
Muhammad Iqbal, M. Hikmal, Manda, Citra. Kelompok 5, kelompok 4 berarti tadi Repan masuk ke kelompok, ulangi ya. Kelompok 1, Fahmi Malik, Anggun, Raditya, Yulinda, dan Tania. 5 orang ya. Tulis. Kelompok 2, Ririn, Sofi, Resti, Dika, Febri. Kelompok 2. Kelompok 3, Arya, Rangga, Lilis, Adwa, Azka, dan Silpa. Kelompok 4, Andriani, Indriani, Muhammad Iqbal, M. Iqbal, Manda, Citra, Repan, Nuri. Nah, silakan kalian membentuk kelompok tadi yang Bapak sebut. Silakan di sini kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan buat kelompok. Bangkunya kalian sesuaikan. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1. Ya. 1, 2, 3, 4. Silakan. Apa? Kelompok 2 di sana. Kelompok 2. Kelompok 1 di sini. 4. Oh, ini kelompok 1 di sini, kelompok 1. Nah, ini satuin bangkunya. Satuin bangkunya ya. Ini kelompok 4. Ya, stop. Kalian di kelompok mana ya? Di kelompoknya ya? Di sini, sebelah sini ya? Di sini ya? Ada di sana. Ya. Sebelah sana. Nah, duduknya. Oh, ini sen. Tadi ini sen. Ada di sini. Nah. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Bentar. Sebelum dimulai mengerjakan dengan KPD-nya, silakan amati dulu. Nah, lembar kerja peserta didik ini Bapak dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama untuk kelompok 1 itu soalnya ada 5. Nah, di dalam soal tersebut tugasnya kalian memecahkan masalah berupa artikel dari berita-berita yang telah Bapak munculkan
Nah, perintah di sana tentang perintah di sana ada 5 perintah. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 ada 3 perintah atau 3 pertanyaan. Untuk kelompok 3 itu ada 2 pertanyaan. Silakan pecahkan masalahnya dengan teman-teman kalian. Bapak tidak ingin ada yang satu yang kerja tapi yang lainnya berkelompok. Jadi kerja kelompok itu kerja bersama-sama, bukan satu kerja, tapi yang lain berkelompok ngobrol. Jangan begitu, ya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan dari mulai sekarang amati yang ada dalam LKPD tersebut. Nah, untuk kertas paperboard yang tadi, untuk kertas puisi yang tadi, silakan simpan dengan rapi. Simpan dengan rapi, ditumpukan bersama kelompoknya, dirapikan. Silakan buka bahan ajarnya di buku paket IPS. Ada yang ditanyakan tidak? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Ya. Silakan mulai mengamati dan memecahkan masalah. Artikelnya dibaca, kan itu ada artikel mau dibaca sama salah satu orang silakan, yang lain dengarkan, terus pertanyaannya berbarengan menjadinya gitu. Pertanyaannya cuma 2. Artikelnya baca dulu, di sana ada. Itu artikel tentang konflik sosial. Ya, kalian mengamati artikel tersebut. Ada yang ditanyakan? Tidak? Ngerti semua? Silakan bacakan artikel oleh salah satu orang atau bagaimana silakan.
tiap-tiap kelompok ya, tiap-tiap kelompok, tiap-tiap LKPD 1, 2, 3 itu berbeda-beda masalahnya. Ya. Jadi silakan rumuskan masalah-masalah tersebut oleh kalian. Dan menentukan alternatif atau pemecahan sesuai artikel yang ada di LKPD. Ya, silakan. Lagi main bowling. Silakan. Kecemes itu apa bahasa Indonesianya? Indonesia? Kehantam bola ya. Ya, kenapa ya ngantuk? Yang semangat. Jangan terus begadang kalau malam ya. Nanti lagi ya. Udah selesai? Kelompok berapa ini? Kelompok 3, berarti kelompok 3 yang pertama tampil. Nah, silakan. Nanti silakan presentasi di depan. Ya. Nah, pertama kelompok 3. Silakan oleh kalian siapa yang akan dipresentasikan bagi-bagi dari sekarang. Yang mau mengenalkan siapa, yang mau mengenalkan siapa. Nah, untuk yang sudah beres atau yang belum, silakan persiapkan hasil dari LKPD untuk dipresentasikan di depan. Silakan oleh kalian bagi-bagi tugas dari teman-teman kalian siapa saja yang akan memaparkan materi dari permasalahan yang ada di LKPD kalian masing-masing. Ada yang ditanyakan? Cara terbaiknya menerapkan. Nah, bagaimana cara terbaiknya? Ada di buku. Udah? 2, 4. Setelah membaca dan memahami mengenai artikel berpendapat kalian,
Maka berapa di artikelnya? Ya, jadi ke sini. Ya. Jadi kira-kira apa namanya? Lihat karena apa? Hah? Sudah? Oh, makanya kunci apa? Silakan. Kira-kira apa taburannya? Tadi yang pertama taburan kira-kira apa di teks? Nah, bisa dibaca dari Pak. Untuk nomor ini, silakan ini paper, ini Pak. Ya. Nah, oke, kelompok 1 udah beres? Silakan tadi kelompok 1 ke 3 kapilnya. Nah, udah beres? Sudah? Nah, silakan berarti yang keempat kelompok 2. Hah? Iya. Nah, berarti udah beres? Udah? Udah? Sudah? Sudah. Ya, silakan. Sekarang mulai tampil kelompok berapa? 1. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan. Kasih tepuk tangan. Semangat. Oh, geseran. Geser. Yang lainnya silakan perhatikan dan di akhir kalian tanggapi hasil dari kelompok 3. Silakan ajukan pertanyaan jika tidak ada yang dimengerti. Ya, siap? Silakan kelompok 3 mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artikel apa yang Pak? Artikel tentang apa? Ya, yang ada di LKPD. Artikel tentang apa? Ada demo guru kalau lintas persimpangan di Matalarang, KBB macet. Nah, ada demo guru yang mengakibatkan macet parah. Nah, berarti demo guru juga itu merupakan konflik sosial. Penyebabnya apa tadi? Berarti penyebabnya adanya perbedaan kepentingan kan? Ya, berarti kalau demo guru rata-rata itu pengen apa? Pengen naik gaji, gitu kan? Ya, silakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tampil kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4. Semua berdepan.
Ya, terjadinya konflik sosial. Artikelnya judulnya tentang apa? Ada demo buruh lalu lintas di simpang Padalarang KBB macet parah. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan. Silakan. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 1. Oke, yang terakhir persiapan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Agung Lestari. Nama saya Tania Holisatu Azkaria. Nama saya Linda Ahad. Nama saya Nadia Bastian. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD dari kelompok 1. Soal pertama yang akan disampaikan oleh Tania. Berdasarkan artikel di atas, apa yang dinamakan konflik sosial? Menurut Robert MZ di bawah, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Jangan memaksakan kehendak terhadap terhadap orang lain, tidak menyesuaikan keinginan orang lain. Ada yang ditanyakan lagi yang lain? Tidak ada? Ya. Silakan kelompok 1 gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir kelompok 2. Silakan presentasikan di depan. Rapi. Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, soal ke-1 yang akan dibacakan oleh Ririn. 1. Berdasarkan artikel di atas, apa yang dimaksud dengan konflik? Yang lagi yang akan menanggapi lagi untuk kelompok 2. Tidak ada? Tidak ada? Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tutup dulu. Jangan Sekian dari ngomong. kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi bagus dari 4 kelompok ini. Bapak memberikan apresiasi yang sebaik-baiknya untuk kalian. Nah, untuk kali ini dari hasil presentasi tadi ada beberapa faktor penyebab konflik sosial. Ada berapa faktor penyebab konflik sosial? Yang pertama, Perbedaan yang berbeda. yang kedua, Perbedaan latar belakang budaya. ketiga, Perbedaan kepentingan. keempat. Perubahan nilai yang cepat. Nah, dari keempat konflik tersebut, coba Anggun sebutkan dari artikel yang ada di LKPD penyebabnya kemana yang paling tepat yang masuk
di artikel tersebut? Di artikel Anggun apa namanya? Sadis, nyawa bocah SMP digeret melayang di tangan pelaku yang berusia 12 tahun. Nah, usia 12 tahun sudah membunuh di Garut. Itu yang paling mendekati faktor penyebabnya apa? Faktor apa penyebabnya? Dari keempat tadi. Tadi kan ada 4 faktor penyebab, ya. Penyebab faktor ini bidu. Yang kedua apa? Perbedaan latar belakang. Ketiga, Perbedaan kepentingan. keempat, perubahan wilayah cepat. Coba yang paling tepat dari masalah tersebut penyebabnya faktornya yang mana? Perbedaan individu. Ya, perbedaan individu, faktor individu. Karena itu masalah anak kecil dari tadinya main voli ya, terus karena apa? Terhantam oleh bola, sakit hati terus membunuh. Kalau sudah membunuh itu, siapa yang akan rugi? Siapa yang akan rugi? Kedua-duanya. Yang pertama dihukum yang membunuh. Yang kedua yang dibunuhnya kehilangan nyawa. Yang paling sedih yaitu orang tuanya. Jadi kalian sebelum bertindak harus berpikir ke depannya. Bagaimana tindakan kalian merugikan atau menguntungkan. Jangan berpikir untuk individu sendiri, tapi berpikir juga untuk orang lain. Oke, alhamdulillah presentasi sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada soal asesmen. Ada soal asesmen, Bapak akan membagikan kepada tiap-tiap orang. Soal asesmen ini ya ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan selama 10 menit. Ya. Sebelum dikerjakan, LKPD-nya kumpulkan dulu. Silakan. LKPD-nya mana? Sama ini yang kertasnya. Silakan diisi. Ya, gambar lengkap. Sudah? Kurang? Kurang 1. Silakan diisi. Ya, kelasnya diisi. Silakan. Oh, kurang. Ada yang ditanyakan soalnya? Silakan pakai pensil, pakai pulpen juga.
Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Mengerti semua? Sudah? Silakan yang sudah kumpulkan. Cukup itu aja ya, nomor-nomornya saja. 2, 3, 5 yang itu. Yang nomor 5, yang nomor 3 juga itu. Ya. Jangan sama. Di sini kan ada bentrok antar perangkat kaki 5, jangan dengan tulisannya, ya. Cukup dengan nomornya. Sudah, silakan. Silakan. Sudah semua? Silakan 2 menit lagi. Sudah? 1 menit lagi. Yuk, semua kumpulkan. Sebentar. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, konflik adalah apa? Perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang lengkap seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga untuk pendudukan pesaingnya. Nah, adapun faktor penyebab konflik yang pertama apa? Perbedaan individu. Kedua, Perbedaan latar belakang kebudayaan. tiga, Perbedaan kepentingan. yang keempat, perubahan nilai yang sama. Nah, selanjutnya
menutup, yaitu ada refleksi untuk kalian mengenai pembelajaran hari ini. Nah, tentang pembelajaran hari ini. Silakan, sekreatif mungkin kalian. Ini gambarnya yang begini. Apa saja fasilitas dalam kita udah sini kesulitannya apa? Tadi yang kesulitan tidak ada kesulitan. Ayah dari sini tidak ada karena tidak ada kesulitan. Satu ada kesulitan tidak ada kesulitan. Jadi sekian ya kamu. Atas. Sudah. Ya. Belum. Sudah semua? Ya. Yuk. Sudah? Sudah? Yuk, kumpulkan. Sudah? Yuk. Yuk. Sudah? Masih? Sudah? Yuk. Yuk. Ini mah bukan tentang betul dan salah, ya, bukan tentang betul dan salah. Sudah? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana dampak dan penanganan dari konflik sosial. Tadi kan kita membahas tentang pengertian dan penyebab, kedepannya kita akan membahas dampak dan penanganan konflik sosial yang telah kita bahas hari ini. Nah, terima kasih telah ikut pada pembelajaran Bapak hari ini. Untuk menutup pembelajaran, silakan kita pimpin doa. Kita mulai.
Silakan kelompok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang ya Pak Cepi, Pak Ardi. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pendampingan 5. Kali ini alhamdulillah seperti jadwal yang telah ditetapkan. Jadi setelah tadi Pak Cepi kita melaksanakan percakapan di awal ya sebelum proses coaching ini. Di sesi selanjutnya kita Pak Cepi bersama rekan sejawat yang diobservasi melakukan kegiatan percakapan coaching pasca observasi. Setelah tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran Bapak dan diobservasi oleh Pak Cepi, saatnya mungkin sekarang Pak Cepi melakukan kegiatan percakapan coaching pasca observasi. Nah, jangan lupa ya Pak Cepi untuk melaksanakan atau menampilkan 8 kompetensi sebagai seorang coach nanti ketika kegiatan coaching. Dan pada kegiatan coaching nanti saya tidak akan ikut terlibat di proses itu, tapi izinkan saya untuk membersamai bapak-bapak Pak Cepi karena ada tagihan, ada lampiran atau rubrik yang harus saya isi berhubungan dengan kompetensi Pak Cepi sebagai coach dalam kegiatan percakapan ini. Ada yang ditanyakan Pak? Cukup siap. Baik, kalau demikian kami persilakan. Saya persilakan mungkin saya melakukan observasi di sini. Oke, siap. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yus. Doakan saya supaya tidak nervous Pak Yus. Baik, Pak Cepi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Cepi. Alhamdulillah. Kalau melihat Pak ini selalu smiley tal gitu. Bumujeng gitu Pak. Tadi saya melihat barusan setelah saya observasi seperti halnya kemarin di praobservasi Pak Herdi menginginkan diobservasi oleh saya sehingga kemudian hari ini atau sekarang itu kita masuk ke tahap pasca observasi gitu ya. Nah, sekarang saya tanya nih Pak Herdi, apa yang Pak Herdi rasakan setelah mengajar barusan? Menyambung dari sebelumnya ya, obrolan kita dari sebelumnya, terus saya menyambung juga melaksanakan yang telah diobrolkan sebelumnya. Alhamdulillah pada kegiatan pembelajaran sekarang peserta didik terlihat aktif, menambah semangatnya. Terus alhamdulillah setelah semangatnya meningkat maka hasil belajarnya juga meningkat. Alhamdulillah. Setelah itu dengan permasalahan teknologi yang ada di khususnya SMP 5 Malambung, alhamdulillah bisa teratasi dengan adanya bisnis pepermodi ini. Jadi semua peserta didik bisa merasakan apa yang itu namanya pembelajaran berbasis teknologi. Jadi Pak Herdi merasa puas gitu ya. Alhamdulillah Pak Cepi merasa puas. Nah, kemudian kemarin itu apa sih yang Pak Herdi kembangkan itu dalam proses kegiatan belajar barusan? Nah, yang dikembangkan tersebut yang pertama yaitu dengan model pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ya, itu. Karena kan IPS itu berhubungan dengan sosial. Nah, sosial tersebut mungkin yang bisa dibawa oleh peserta didik ke masa depannya itu. Jadi saya membekali dulu masalah-masalah yang mungkin itu akan dihadapi oleh peserta didik setelah kembali ke masyarakat ya. Terus apa lagi? Nah, selain itu teknologi sudah ditingkatkan. Nah, teknologi asesmen udah. Pak Herdi menggunakan Asesmen itu berbasis teknologi. Iya, dengan menggunakan Quizzes Paper Mode. Quizzes Paper Mode yang satu HP yang tadi ya. Iya, yang sudah di-scan. Nah, jadi saya mengasih pertanyaan, peserta didik menjawabnya dengan paper mode tersebut, lalu saya men-scan-nya. Oke. Nah, sekarang
saja tadi proses pengembang yang telah dikembangkan oleh Pak Heri. Ya, tadi dari model, pelajaran, kemudian berbasis teknologi, semangat belajar. Nah, sekarang menurut Pak Herdi sudah sejauh mana yang Pak Herdi lakukan ya, dari kegiatan mengajar Pak Herdi itu sudah sejauh mana? Apakah sudah maksimal atau sudah? Dari sebelumnya melihat yang sekarang ada peningkatan. Cuman peningkatan tersebut pastilah saya juga ingin lebih aktif peserta didik, ingin lebih semangat. Nah, namun tetap itu saya melihatnya belum pada titik tertinggi saya yang diinginkan. Namun itu saya berharap kedepannya akan lebih baik. Oke, jadi Pak Herdi sudah struggle gitu ya? Iya, udah struggle, tapi karena kan berhubungan dengan peserta didik, berhubungan dengan manusia. Nah, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Keren Pak Herdi. Nah, jika Pak Herdi menilai kalau menilai diri Pak Herdi dengan angka 1 sampai 10 dari hasil proses pembelajaran barusan, di angka berapa Pak Herdi? Di angka 8. Oke. Itu di angka 8 karena saya masih 2 lagi itu ada yang kekurangan karena tidak semua peserta didik aktif. Ya, saya ingin peserta didik itu aktif tanpa ada kendala dalam pembelajaran. Nah, sebetulnya kendalanya apa sih? Nah, selain itu kendala yang ada teknologi sudah pasti. Karena jika sekolah sudah memberikan itu masalah klasik ya. Jika sekolah prasarana tentang teknologi sudah komplit, maka kendala yang ada dalam pelajaran bisa teratasi. Karena itu yang pertama, keaktifan peserta didik kurang aktif. Yang satunya lagi itu kekurangan teknologi yang ada di sekolah. Jadi saya memberi nilai 8 tersebut. Jadi semuanya sudah maksimal, tetapi ada 2 memang yang masih dalam bingkai kelemahan. Khusus sarana dan prasarana. Nah, kemudian harapan ke depan Pak Herdi ini untuk Pak Herdi, diri Pak Herdi. Nah, harapan ke depannya saya ingin memperbaiki utamanya pada proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran tersebut saya ingin berpusat pada peserta didik, tidak berpusat pada guru. Jadi saya ingin pembelajaran berpusat pada murid itu bisa menambah semangat peserta didik. Jadi Pak Herdi ingin lebih lagi memberikan substansi yang bermakna terhadap peserta didik. Jadi supaya peserta didik itu, jadi kita itu belajar itu lebih bermakna. Berpusat pada mereka. Oke, keren Pak Herdi. Nah, sekarang Pak Herdi di akhir obrolan kita, percakapan kita, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa notaris beberapa catatan saya untuk Pak Herdi, boleh nggak? Boleh, silakan Pak Seti, karena masukan dari saya itu adalah cambuk untuk memperbaiki diri saya. Siap. Nah, terkait dengan apa yang sudah Pak Herdi laksanakan di dalam kegiatan belajar mengajar, itu memang sudah maksimal. Juga ada satu catatan penting terkait dengan digitalisasi sudah oke ya. Satu gawai itu bisa kemudian menjadikan sebuah pembelajaran yang berbasis teknologi. Terus motivasi peserta didik saya lihat sudah meningkat, gitu ya. Kemudian ada KSE-nya juga di sana, ada S-Breaking. S-Breaking. Itu sangat luar biasa. Kemudian terkait dengan tadi PBL berbasis masalahnya juga sudah kelihatan, ada pengelompokan dan lain sebagainya. Nah, tinggal satu planning terkait dengan berdiferensiasi.
Jadi berdiferensiasi itu tidak mengelompokkan hanya sebatas gaya saja, gaya belajar murid gitu, atau dengan perankingan. Misalkan kelompok A yang mahir saja semuanya, kelompok B yang kurang mahir. Nah, tidak, tapi memang harus dari seluruh aspek, dari mulai misalkan ada kontennya ya, kemudian dari preparationnya dan lain sebagainya. Jadi berdiferensiasi itu tidak mesti dengan bahwa yang yang kurang gitu dikelompokkan, yang mahir. Nah, itu depan harus lebih bercorak gitu ya di dalam pengelompokan. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Cepi masukannya. Itu saya akan memperbaiki karena pengertian diferensiasi saya masih mencari-cari, masih belajar tentang diferensiasi, tapi saya ingin mencoba apa yang saya tahu tentang diferensiasi pada pembelajaran tersebut. Iya, gitu. Ya, tapi sudah ada. Iya, tapi ya akan memperbaiki masukan tersebut diterima oleh saya. Rencana pengembangan ke depan Pak Hedi. Nah, rencana yang terakhir itu saya tadi masukan dari Pak Cepi akan memperbaiki sistem diferensiasi, ingin lebih meningkatkan lagi semangat peserta didik dalam pembelajaran. Jika sarana komplit, maka saya akan teknologi memaksimalkan untuk peserta didik. Kalau bisa sekolah mengadakanlah pegawai untuk peserta didik. Mudah-mudahan ke depannya itu. Ya, betul ya. Sarana prasarana harus diperkuat. Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan kepala sekolah kita karena respect juga ya, responsif juga, mudah-mudahan secepatnya diatasi terkait dengan. Amin. Nah, kedepannya Pak Hedi, mudah-mudahan Pak Hedi lebih berkembang lagi. Saya doakan dan saya juga minta doanya dari Pak Hedi supaya saya juga lebih berkembang lagi ya. Saling mendoakan, saling mendorong dan saling bersupport. Iya Pak Cepi, alhamdulillah. Terima kasih doanya, mudah-mudahan Pak Cepi tambah sukses. Oke, siap. Terima kasih Pak Hedi untuk kali ini. Sama-sama Pak Cepi. Thank you very much. Ya, welcome. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri juga Pak Cepi sudah melaksanakan kegiatan percakapan coaching ya Pak ya. Jadi alhamdulillah tadi Pak Cepi bertugas sebagai coach dan Pak Heri sebagai coachee, di mana dilaksanakan kegiatan konsultasi. Pak Cepi terima kasih. Luar biasa kompetensi menggali potensi yang ada di coaching sudah bisa sehingga bisa di akhir coaching berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi apa yang menjadi karya. Terima kasih luar biasa. Itu mungkin yang telah kami lakukan di pendampingan 5. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan proses coachingnya alhamdulillah telah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang jadi harapan bersama ya sebagai coach dan coachee juga bisa terlaksana dan tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Di, Pak Cepi. Terima kasih itu aja mungkin. Terima kasih. Bila bisa dilihat. Assalamualaikum.